Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Suaranya jelas? Suaranya jelas? Agak patah-patah, Pak. Oke, suaranya jelas sekarang? Jelas enggak? Halo, jelas apa enggak? Oke, sebelumnya Mas, untuk hari ini kita akan belajar ya, mengenai materi kaitannya dengan memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik ya. Nah, di mana setiap kali pembelajaran itu ada yang namanya tujuan belajarnya. Nah, tujuan belajarnya di sini untuk materi hari ini yaitu berkaitan dengan memahami dan menyebutkan fungsi dan sifat-sifat gambar teknik. Ya, berarti kalian bisa tujuannya kalian diharapkan itu nantinya bisa memahami dan menyebutkan fungsi dan sifat-sifat gambarnya. Ya, sifat-sifat gambar itu seperti apa, fungsinya apa, gitu. Ya, contohnya ya, untuk fungsi gambar teknik itu gambar sebagai sarana penyampaian informasi. Nah, berarti dalam bentuk apa? Dalam bentuk pamflet, dalam bentuk banner, dalam bentuk poster-poster dan lain sebagainya itu adalah sebagai informasi, menginformasikan kepada orang lain. Ya. Dan juga gambar teknik juga mempunyai fungsi sebagai sarana menuangkan gagasan, menuangkan gagasan. Misalkan Mas Suwardi Arya misalkan punya gagasan, nah itu dituangkan di sana, ya, di dalam gambar teknik. Misalkan, oh Pak, saya punya gagasan seperti ini, nah, dituangkan di sana, ya kan? Nah, terus yang lainnya, nah, fungsi yang lainnya. Terus selain gambar teknik itu sebagai apa? Selain sebagai tadi tujuannya untuk menyebutkan fungsi dan sifat-sifat gambar, mapel ini di materi ini tujuan yang selanjutnya yaitu menyebutkan jenis dan kegunaan kertas gambar, ya, menyebutkan kegunaan kertas gambar beserta dengan jenisnya, misalkan A4, A5, ya kan, A3 dan lain sebagainya. Paham ya? Halo, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, selanjutnya tujuan yang terakhir yaitu menyebutkan peralatan, ya. Jadi kalian diharapkan bisa menyebutkan peralatan dan kelengkapan gambar tekniknya, ya. Itu apa saja peralatannya? Misalkan seperti halnya pensil, ya kan? Terus pensil, terus meja gambar, terus penggaris dan lain sebagainya. Itu adalah alatnya. Nah, itu tujuannya. Tujuannya adalah itu. Tadi ada 3. Berarti yang satu untuk apa? Tadi yang pertama untuk apa?
Eka Dewi Agustin? Menyebutkan fungsi dan sifat-sifat gambar. Oke. Ya, yang kedua apa? Kurnia Setiawan? Yang kedua? Yang kedua untuk apa? Nah, oke. Ahmad Royan. Mungkin Mas Ahmad Royan. Untuk apa Mas Ahmad Royan? Oke, jadi intinya adalah seperti itu tujuannya. Berarti kalian nanti selama belajar mengenai gambar teknik, khususnya di KB yang pertama berkaitan dengan memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik, kalian nanti bisa itu tadi yang tak sebutkan tadi, ya kan, yang saya informasikan tadi. Kalian bisa menyebutkan fungsi, bisa menyebutkan jenis, ya kan, jenis kertas gambar dan beserta kegunaannya, ya. Terus setelah itu menyebutkan peralatan dan kelengkapannya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tujuannya lah. Sekarang kita masuk ke materi, ya. Kita masuk ke materi. Materi yang pertama kita masuk ke fungsi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan gambar teknik? Ada yang tahu? Mungkin kemarin sudah belajar. Ada yang tahu? Gambar teknik itu apa? Tidak, Pak. Tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, kemarin sudah dibaca apa belum itu materi yang ada di Google Classroom? Sudah dibuka belum? Saya kan upload ya. Sudah upload apa belum sih? Coba dicek nanti ya. Nanti setelah ini coba kalian cek ya. Silakan nanti dipelajari. Ya. Setelah itu, setelah dipelajari, nanti silakan kalian rangkum. Ya, silakan kalian rangkum. Nah, jadi biar kalian selain pernah melihat, pernah membaca, kalian juga pernah menulis gitu loh. Jadi antara mata, mulut, tangan, dan ini bekerja. Mata, oh saya pernah melihat. Ya, saya pernah melihat. Oh, mulut, saya pernah membaca. Oh, ini telinga. Oh, saya pernah mendengar. Mendengar dari siapa? Oh, saya pernah mendengar dari Pak Guru. Tangan. Oh, saya pernah menulis. Saya pernah menulis kalimat itu. Terus setelah itu di sini ditanamkan, diingat-ingat dan dipahami. Oke, gitu ya. Oke. Jadi siapkan buku tulis ya. Bukan perlu siapa tahu perlu atau pengen nulis ya. Sambil saya menjelaskan, mungkin kalian perlu menulis. Jadi silakan disiapkan buku tulisnya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan gambar teknik? Nah, gambar merupakan alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan dari seorang juru gambar. Menyatakan. Koyo misalkan siapa ini ya? Fadli menyatakan kepada pacarnya misalkan, atau menyatakan kepada orang tuanya. Ya. Dari lubuk hati pengen menyatakan, Pak, saya kepingin dibelikan HP baru misalkan. Pak, saya kepingin belajar misalkan. Itu kan berarti menyatakan, ya kan?
menyatakan maksud yang diinginkan. Nah, terus dan tujuan dari seorang juru gambar, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminta, kan gitu. Tapi kalau untuk yang digambar kan berarti misalkan kalian menggambar sebuah itu, misalkan kepengen memiliki gagasan misalkan. Aku kepengen membuat sebuah spare part seperti ini. Nah, kalian tuangkan di dalam gambar, ya kan? Itu kan berarti menyatakan maksudnya, ya kan? Terus setelah itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat spare part tersebut. Nah, itu yang namanya gambar. Nah, gambar disebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk juru gambar, ya, untuk menyatakan sih mas, ya, untuk menyatakan sih. Jadi gitu. Nah, dalam dunia teknik, gambar adalah untuk menyampaikan informasi sebentar, saya tak pindah dulu. Jadi gambar dalam dunia teknik, gambar adalah alat untuk menyampaikan informasi dari seorang juru gambar atau orang yang membuat gambar, ya. Jadi itu dalam dunia teknik adalah untuk itu. Misalkan kalian ya itu tadi kemudian membuat apa, digambar, ya, digambar. Nah, nanti diberikan kepada orang lain yang bisa membuat ide kalian itu atau gagasan kalian itu. Tujuannya adalah itu. Nah, informasi tersebut nantinya akan dipakai oleh teknisi untuk membuat, ya, mengerjakan atau membetulkan suatu pekerjaan teknik seperti membuat bangunan, membenarkan sebuah mesin, mengerjakan suatu proyek dan lain sebagainya. Nah, jadi juru gambar, misalkan kalian punya kepinginan rumah yang bagus, ya, misalkan kepingin rumah yang bagus, nah, kalian desain atau misalkan kalian pesan ke juru gambar, disuruh mendesain rumah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, nanti gambar tersebut diberikan kepada kontraktor misalkan. Nah, kontraktor itu nanti yang akan membaca, nah, maksud dari tadi, ya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan gambar teknik. Jadi gambar teknik ditujukan untuk apa tadi? Untuk menyampaikan informasi. Nah, sebetulnya untuk menyampaikan informasi. Paham ya? Jelas? Halo? Jelas? Paham, Pak. Jelas, Pak. Suaranya jelas enggak tadi? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Intinya adalah seperti itu. Nah, jadi gambar teknik itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi. Ya, untuk menyampaikan informasi. Nah, itu ya. Nah, pengertian gambar teknik ya, itu tadi awal ya, mengenai gambarnya, mengenai gambar. Nah, gambar teknik sendiri mempunyai pengertian gambar yang bersifat tegas dan terdiri dari garis-garis, simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati serta mempunyai standar tertentu.
Jadi gambar teknik itu selain bentuknya, selain gambarnya, itu juga memiliki garis-garis. Yang memiliki garis digunakan untuk apa? Untuk pola, untuk membuat pola, untuk membuat bentuk. Nah, selain itu, gambar teknik juga digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi, baik nasional maupun internasional. Jadi digunakan untuk memberikan penjelasan, ya. Oh, ini kamu misalkan gambar piston. Nah, piston itu harus punya kelengkapan informasi, ukurannya, ya, itu digambar berapa banding berapa, misalkan 1:1. Kalau 1:1 kan berarti misalkan ini mos, ya berarti anunya nanti dibuat segini, itu 1:1. Kalau 1:2 ya berarti dipaku menjadi 2 atau dibagi menjadi 2. Itu ya, paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, gambar teknik selain digambar gambar teknik itu selain digambar secara manual, bisa juga digambar dengan menggunakan software atau komputer, ya, menggunakan sebuah komputer, yaitu yang namanya AutoCAD, ya, AutoCAD. Nah, itu digambar menggunakan komputer, tidak digambar secara manual, tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan sebuah pensil, penggaris dan lain sebagainya, tetapi sudah bersifat elektronik. Nah, paham ya, itu ya, harus dipahami. Nah, tadi fungsi dari gambar teknik itu sendiri. Fungsi dari gambar teknik itu sebagai penyampaian informasi, ya, sebagai penyampaian informasi, ya, untuk meneruskan maksud dari perancangan dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, ya. Nah, itu jadi sebagai informasi, media informasi tadi, misalkan kalian kepengen mengumumkan misalkan ada yang masuk di dalam organisasi OSIS misalkan, atau di organisasi di rumah kalian, di desa kalian misalkan, Karang Taruna misalkan. Nah, kalian kepengen memberitahukan atau menginformasikan kaitannya dengan vaksinasi misalkan. Berkaitan dengan vaksinasi misalkan. Berarti cara penyampaiannya bagaimana? Bisa melewati poster. Tujuannya lewat poster untuk apa? Biar orang-orang yang melihat itu biar tahu. Kan tujuannya kan seperti itu. Nah, tuh. Terus selanjutnya yaitu berkaitan dengan fungsi yang selanjutnya, yaitu gambar sebagai sarana menuangkan gagasan. Untuk menuangkan gagasan, untuk pengembangan, ya, di mana gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikirannya. Selanjutnya konsep abstrak tersebut dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, jadi sebagai sarana menuangkan gagasan. Nah, itu tadi saya sampaikan tadi di awal. Misalkan
Mas Dimas misalkan. Mas Dimas ini mempunyai gagasan. Pak, aku kepingin gawe jembatan misalkan. Jembatan yang kuat, tapi sederhana. Nah, itu dikonsep, digambar, beserta informasi-informasinya berkaitan dengan ukuran dan lain sebagainya. Nah, nanti terus diberikan kepada orang yang akan mengerjakan. Nah, itulah yang namanya gambar teknik sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sarana menuangkan gagasan. Gagasannya apa? Silakan untuk dilakukan menginformasikan. Nah, selain itu gambar teknik berfungsi juga sebagai sarana pengawetan. Loh, Pak, kok pengawetan? Kenapa pengawetan? Nah, biar orang nanti di masa depan ya, atau anak kalian atau cucu kalian itu biar bisa melihat. Nah, itu. Jadi tujuannya untuk itu. Jadi sebagai pengawet, ya, pengawetan. Penyimpanan dan penggunaan keterangan. Nah, gambar sebagai sarana pengawetan berfungsi untuk menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki. Jadi maksudnya seperti itu, ya, untuk membuat spare part yang lain-lain, ya, yang sudah tidak diproduksi sehingga bisa diproduksi kembali. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, fungsi dari gambar yaitu sebagai cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Nah, sebagai cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Maksudnya adalah gambar tidak hanya melukiskan gambar, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya pikir perencana. Nah, ini. Jadi dimodifikasi terus. Dikembangkan sehingga daya pikirnya akan terus berjalan. Tapi kalau hanya cuma diem, ya, kalau cuma hanya diem, itu ya nggak akan mempunyai daya pikir yang lebih. Oke ya, itu ya. Mungkin ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Halo? Halo? Ya, Halo? Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, saya tanya lagi. Tadi kan habis saya jelaskan. Ya, habis saya jelaskan. Berarti saya hanya ingin merefresh. Ya, hanya kepengen. Ya, tetap ingat apa yang dimaksudkan dari ini. Oke. Coba saya pengen tahu, Mbak Mutia Dwi Bergiani, ya, tolong untuk dijawab ya. Nah, gambar tadi kan, yang namanya gambar itu kan mempunyai kegunaan, ya kan, mempunyai kegunaan.
Kegunaannya itu untuk apa saja sih? Ada yang tahu? Saya, Pak. Mungkin selain Mbak Mutia Dwi, ya silakan Mas Dino. Ya, jadi kan fungsi gambar teknik itu ada 3. Yang pertama, penyampaian informasi. Dan yang kedua, pengawetan dan penyimpanan. Dan yang ketiga, penuangan gagasan dan pengembangan. Ya. Ada yang lainnya? Mungkin? Ada yang lain? Mungkin? Ada yang bisa melengkapi? Ayo, ada yang bisa melengkapi selain Mas Ferdino Cahyat? Oke, ini ketua kelasnya siapa ini? Sudah dibentuk belum? Sudah, Pak. Hah? Dilon. Mas Dilon. Oh, Dilan. Oke. Mas Dilan. Mas Dilon. Mas Dilon. Ya, Pak. Sudah ada daftar hadir? Belum, Pak. Belum. Oke. Kamu hafal ya? Anggotamu ya? Anggota itu maksudnya teman-teman satu kelas ya? Hafal, Pak, hafal. Tahu ya? Tahu, Pak. Nah, oke. Nanti tolong saya dibuatkan rangkuman ya, atau dituliskan dari absen nomor 1 sampai absen nomor 36. Ya, sampai nomor 36. Namanya siapa saja, ya kan? Terus nanti ditulis 1, 2, 3 siapa ya kan? Nah, nanti terus setelah itu difoto, dikirimkan ke saya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk biar saya tahu siapa saja yang mengikuti ya, dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang kemarin ya. Ya. Misalkan pertemuan ini siapa saja yang masuk. Terus pertemuan yang kemarin siapa saja yang masuk. Jadi biar bisa saya bisa saya masukkan ke itu ke daftar yang sudah saya buat. Tujuannya misalkan nih Mas Dimas Setiawan misalkan minggu kemarin nggak ikut, hari ini ikut, besok nggak ikut, berarti dia sudah 2 kali. Nah, nanti yang ketiga kalinya mungkin nanti akan saya blok. Misalkan 3 kali tidak ikut pelajaran saya, namanya nanti akan saya blok warna abu-abu. Kenapa? Berarti dia memang benar-benar tidak ingin mengikuti pembelajaran saya. Tujuannya adalah seperti itu. Ya, paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Pak. Terus nanti untuk Mas Dilon, selain menuliskan nama-nama temannya tadi atau anggotanya satu kelas, nanti tolong yang hadir hari ini nanti sampai jam 10.15 ya, 10.15 nanti tolong untuk di screenshot atau untuk tuliskan dan kirim ke saya atau dibuatkan apalah checklist atau apa itu ya. Mas Dilon, halo? Oke, Pak, oke. Oke. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut.
tadi. Ya, kita lanjut. Maksudnya tadi kan sudah ada yang tahu. Ya, Ferdino Cahya berkaitan dengan kegunaan dari gambar teknik. Ya. Dan sekarang gambar teknik itu pengertiannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pengertian dari gambar teknik? Oke, saya ulangi ya. Pengertian gambar teknik, gambar yang bersifat tegas dan terdiri dari garis-garis, simbol, serta tulisan tegas yang telah disepakati serta mempunyai standar tertentu. Nah, itu pengertian dari gambar teknik. Ya, oke. Nah, tolong ini ya. Nah, jadi intinya gini, pembelajaran dengan saya itu santai saja, ya santai, didengarkan, ya kan. Kalau perlu ditulis ya ditulis. Kalau misalkan Pak terlalu cepat untuk yang menjelaskan, silakan untuk dinyatakan. Pak pelan-pelan Pak bisa diulangi apa enggak? Saya pengen nulis. Nah itu silakan, nggak masalah. Itu loh. Ya, paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Paham. Nah, terus selain itu yang di Google Classroom, tolonglah dibuka, ya kan? Dibuka. Terus untuk dilakukan untuk dibaca, ya kan? Terus selain dibaca juga Dirangkum. dipahami, ditulis, dirangkum, ya kan? Oke, nah nanti Pak ada nggak Pak tugas-tugas? Oke, tugas-tugas nanti ada, ya tugas-tugas ada. Tenang saja, ya, sabar, ya. Nah, nanti sekali, ya, 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, nanti akan saya kasih tugas. Tugasnya di mana? Di Google Classroom. Tujuannya apa? Tujuannya ya di Google Classroom. Tujuannya untuk biar disatukan, gitu loh. Biar disatukan, biar menjadi satu wadah, gitu loh. Nah, jadi kesatuan. Jangan dikirim lewat WA. Kalau dikirim lewat WA kan nantinya akhirnya banyak anak yang ngirim ke saya, kan akhirnya ada yang ke-download, ya kan, ada yang kebaca, ada yang tidak, kan akhirnya mubah. Kalian sudah mengerjakan tapi tidak dinilai. Nah, itu kan seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Mungkin ada masukan atau ada feedback? Nggak ada. Oke. Coba saya pengen tahu wajahnya satu-satu ini. Deka Satrio, tolong itunya dinyalakan, fitur videonya tolong dinyalakan. Deka Satrio. Pak. Bentar, Pak. Pakai seragam apa nggak usah, Pak? Hah? Pakai seragam apa enggak, Pak? Nggak usah, santai saja. Kamu pakainya apa? Nggak masalah. Deka Satrio, Deka. Ada apa ini Pak? Ada apa Pak? Udah. Boleh masuk Pak? Yowis, nanti. Oke, Dilon. Oke. Eka Dewi.
Eka Dewi. Eka Dewi, ayo tolong ditunjukkan satu persatu. Ayo, ini Eka Dewi. Udah, Nah, Pak. oke. Deva Ira. Ayo. Sebentar saja, wes, sebentar. Ayo. Deva Ira. Ahmad Royan. Ini itu, Pak. Hah? Nah, nggak apa-apa, nggak pakai baju seadanya aja. Pakainya kaos oblong ya pakai kaos oblong, ya kan? Mau pakai apa? Kalian pakai kemeja ya pakai kemeja, ya kan? Nggak masalah, wong saya aja pakai ya, kaos gini. Masalahnya pembelajaran jarak jauh. Kalau misalkan, Pak, pakai itu aja, Pak, pakai seragam, Pak. Oh, oke, nggak masalah. Berarti minggu depan kita menggunakan seragam. Ya, kesepakatan. Kita sepakati mau pakai seragam atau mau bebas, kan gitu. Kan berarti kalau misalkan menggunakan seragam berarti seharian kalian dari jam pertama sampai jam terakhir menggunakan seragam. Kalau pas ada webinar seperti ini. Oke ya? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Ayo, Diano, biar saya screenshot. Ayo, biar saya screenshot dulu. Sudah ditampakkan semua wajahnya? Duta keluar. Siapa yang keluar? Itu masuk lagi itu. Udah masuk. Nah. Ada apa Coba. ini, Pak? Maaf, Pak, baru gabung, Pak. Hah? Ada apa? Nggak ini, Pak? apa-apa. Baru gabung. Oke, nah gini Mas. Silakan kali gini ya. Kan waktu pembelajaran daring seperti ini kan jamnya kan bisa berubah-ubah ya. Oke. Bisa berubah-ubah ya. Tadinya jadwalnya saya jadwalkan jam 11. Ya. Bisa saya jadwalkan jam 11. Tapi kalau jam pelajaran sebelumnya sudah selesai, berarti saya akan bertanya terus apa? Akan saya majukan. Berarti bagaimana, Mas? Berarti setiap pembelajaran, setiap harus mengakses apa? Grup kelas masing-masing. Kan gitu nggih. Diakses grupnya. Biar apa? Biar tidak ketinggalan. Ketinggalan apa? Tidak ketinggalan apa? Ketinggalan apa? Informasi. Itu. Oke ya. Oke. Selanjutnya untuk tugas untuk hari ini, tugas dari saya yaitu silakan nanti kalian kalian rangkum ya, silakan kalian rangkum materi hari ini. Minggu kemarin sudah dirangkum apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah nggih? Sudah. Oke. Yang sudah, kalau yang sudah sampai mana, Mas? Mbak? Merangkumnya? Film gambar. Sampai pada? Ya. Film gambar. Film gambar. Oke. Oke. Kalau sudah sampai Saya situ. takin, Pak. Hah? Saya di print, nggak apa-apa, Pak. Di print? Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Dengarkan dulu ya. Boleh kalian print, tapi kan biar kalian juga mengingat ya, itu juga ditulis di buku
tulis. Nah, ya, ditulis di buku tulis. Tujuannya untuk yaitu tadi tangan pernah menulis, ya kan? Telinga pernah mendengar, mata pernah melihat, mulut untuk mengucapkan. Jadi antara itu tadi, ya, itu semua tadi bergabung menjadi satu, ya, bergabung menjadi satu, sehingga menjadi ya itu tadi apa? Kalian tetap akan mengingat, akan dipahami. Nah, di sini akan terus mengingatnya. Oh iya ya, aku pernah mendengar ini, pernah menulis ini, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa TKRO 2 berkaitan dengan mengikuti pembelajaran hari ini, pembelajaran PJJ hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, sekali lagi untuk yang sudah mengikuti ada nilai plus dari saya. Ya, ada nilai plus dari saya. Ya, ada nilai plus dari saya. Ya, jadi ada nilainya ya, ada nilai tambahnya dari saya. Terus bagi yang belum mengikuti bagaimana? Bagi yang belum mengikuti, silakan untuk diingatkan, untuk diberitahu, untuk diinformasikan. Ya, ya, oke ya, itu ya. Saya nggak anu kok, maksudnya saya saya orangnya nggak tidak terlalu ini loh, maksudnya saya itu fleksibel ya, fleksibel. Jadi kalau kalian enak, saya juga enak. Ya, kalau kalian susah, berarti saya juga susah kan gitu. Itu aja ya. Oke, ada yang ingin disampaikan mungkin dari 25 anak atau 26? Nggak ada, oke. Pak, ini jam berapa, Pak? Apa? Gimana Mas Suwardi? Ini sampai jam berapa, Pak? Ya sebentar lagi kita akhiri. Pak, berarti hari ini nggak ada tugas, Pak. Ya itu tadi tugasnya. Tugasnya adalah merangkum. Ya, bagi yang sudah merangkum, ya sudah nggak masalah dipelajari saja selanjutnya kan gitu. Oke, intinya seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Pokoknya intinya seperti itu. Untuk ketua kelas nanti tolong ya, Mas Dilon. Ini kehadiran ya, yang hadir hari ini tolong untuk di screenshot kalau bisa. Terus nanti tolong dikirimkan ke saya. Atau siapapun ya siapapun yang bisa screenshot untuk hari ini silakan untuk di screenshot siapa saja yang hadir, terus nanti dikirim ke saya. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalian melanjutkan aktivitas kalian, ya. Melanjutkan aktivitas kalian, istirahat yang banyak. Terus silakan menggunakan tetap jaga protokol kesehatan selama kalian berada di luar. Kalau ada keperluan di luar, kalau tidak ada keperluan di luar, mendingan di rumah. Itu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan kelas. Ya.
Rasa suwe-suwe lah.